Ya, Assalamualaikum. Setelah di beberapa video kemarin kita selalu membahas musisi dan band dari luar negeri, di video kali ini saya akan membahas musisi dan band-band lokal yang berjaya di tahun 90-an. Sebenarnya pada waktu itu banyak banget band-band lokal dengan karya yang luar biasa. Tapi, di video kali ini, saya hanya mengambil beberapa band dengan karakter yang lebih spesifik. Boleh dibilang, kehadiran mereka cukup menginspirasi dan memperkaya khasanah band rock yang ada di Indonesia. Ya, untuk band pertama, kita buka dengan band Edane. Tapi bisa ku balas kau lebih. Ya, boleh dibilang kemunculan band ini dengan debut album The Beast menaikkan standar musik rock yang tinggi di Indonesia. Edane, yang dulunya dieja dengan E dan E, lahir di Jakarta, mulai ada sejak tahun 1991, dan band ini awalnya bernama E dan E. Pada tanggal 10 Mei tahun 1992, nama E dan E secara resmi diganti menjadi Edane, setelah merilis album perdana mereka, The Beast. Hingga saat ini, Edane telah merilis 6 album studio dan 1 album kompilasi. Dalam 3 dekade perjalanan musiknya, Edane menjadi salah satu band yang berpengaruh di belantika musik tanah air dan berhasil meraih penghargaan dari Anugerah Musik Indonesia hingga Hammer Sonic Award. Awalnya band ini lahir saat sang gitaris Eet Syahrani dapat tawaran dari seorang produser rekaman yang bernama Jimmy Dotto untuk menggarap proyek album kompilasi, di mana Eet Syahrani bertindak sebagai arranger musik bagi beberapa penyanyi. Tapi saat itu Eet menolak dan bilang kalau hanya mau fokus dengan satu penyanyi saja. Dan di antara nama-nama yang disodorkan produser, Eet Syahrani memilih Eki Lamoh yang sudah teruji karakter vokalnya, karena pernah sama-sama terlibat dalam lagu dengan judul Arena di album kompilasi Karisma Indonesianya Eki Sukarno. Ya, singkat kata, disepakatilah proyek duo Eet Syahrani dan Eki Lamoh membuat lagu untuk materi album kompilasi. Tapi di tengah jalan, mereka malah berhasrat menggarap full album, sembari memikirkan nama yang tepat untuk kelompok musik ini. Dan sejak saat itu, lahirlah Edane, yang telah melahirkan beberapa album. Di antaranya ada The Beast, ada Jabrik, Borneo, 9299, lalu 170 Volt, dan album Time to Rock, dan pada 2010 mengeluarkan album dengan judul Edan. Ya, dan diwarnai dengan beberapa kali pergantian personil. Di tahun 2015, Edane melepas single yang berjudul Hail Edan. Dan di tahun 2020, merilis single dengan judul Si Bangsat (Sesuka Lo), tepatnya di bulan Agustus tahun 2020, yang berkolaborasi dengan Bagus NTRL sebagai penulis lagu dan ikut mengisi vokal di bagian akhir lagu. Edane, ya langsung kebayang distorsi dan permainan sakti sang gitarisnya. Oke, lanjut. Band selanjutnya ada Rox. Rox ini beraliran heavy metal yang didirikan pada 1 April tahun 1987 di Jakarta. Didirikan dengan formasi awal Trison Manurung, Jaya, Ari Yanuar, Tony Monot, dan Iwan Akhtandi, yang disebut juga sebagai formasi klasik Rox. Ari dan Jaya adalah personel awal Rox yang sudah tidak bergabung lagi. Ari meninggal dunia pada tahun 1999, sedangkan Jaya keluar pada awal tahun 2016. Rox dikenal dengan album pertama mereka yaitu Rox yang dirilis tahun 1992. Album yang juga disebut sebagai Black Album itu berisikan sejumlah hits klasik Rox seperti 5 cm, Price, Gontai, dan Rock Bergema. Ya, lagu Rock Bergema juga termasuk dalam 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia. Dalam sejarah musik Indonesia, Rox merupakan pelopor dari pergerakan musik metal atau underground di Indonesia. Dan Rox formasi di 2022, ada Trison Manurung, ada Tony Rox, Dede Crow, Ruli Worotikan, dan Aditya Perkasa. Band selanjutnya, ya ini band yang masih konsisten dengan alirannya, ya power metal.
Band ini bisa dibilang legendaris dan setia mengusung heavy metal. Selama lebih dari 30 tahun berkarir, mereka telah mengeluarkan 11 album dan yang terakhir dirilis tahun 2022 yang berjudul Power 11. Meskipun bernama power metal, genre band tersebut bukan beraliran musik power metal. Power metal sendiri pertama kali dibentuk dengan nama power band, dengan formasi awal Toti Mukardiono pada vokal, Ipung pada gitar, Pras Hadi pada bass, Raymond Arias pada keyboard, dan Mugix Adam di drum. Namun formasi tersebut berubah dengan digantikannya posisi vokal oleh Pungki Deas dan bass oleh Hendrik Sanada, dan nama band pun berubah menjadi power metal. Band juara festival Lokzalebor ini sempat dikabarkan bubar lantaran banyaknya personil yang keluar. Mereka sempat berhenti berkarya ketika sang vokalis yang paling dikenal, Arul, menghilang dan kembali ke tanah kelahirannya di Balikpapan. Walaupun setelah itu Arul bergabung kembali, tetapi kabar terbaru mengatakan kalau Arul Elvansyah memutuskan keluar untuk mendirikan band baru sejak tahun 2021 lalu. Dan formasi power metal terbaru diisi oleh Ipung Purwaji Susanto pada gitar, Sababa Blanky pada bass, Morin Alfredo di keyboard, dan Eko Dinaya pada drum, serta vokalisnya yang bernama Bais.